Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas kelompok week 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mevi Ainur Rohmah dengan NPM akhir 307. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah kami buat tentang perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Adalah beberapa akun neraca saldo dari perusahaan Bunga Mawar per 31 Desember 2023. Persediaan barang dagang pada 1 Desember 2023 yaitu sebesar 2.500.000. Kemudian persediaan barang dagang pada 31 Desember 2023 sebesar 1.500.000. Perusahaan Bunga Mawar melakukan pembelian sebesar 15 juta. Kemudian melakukan retur pembelian dengan nominal 750. Kemudian mendapatkan potongan pembelian sebesar 285.000 dengan biaya angkut pembelian sebesar 150.000. Maka harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang pada 1 Desember 2023 sebesar 2.500.000 ditambah dengan harga pokok barang yang dibeli melakukan pembelian sebesar 15 juta rupiah dikurangi dengan retur pembelian sebesar 750 dan dikurangi potongan pembelian sebesar 285.000 rupiah, mendapatkan total pembelian bersih sebesar 13.965.000 rupiah ditambah biaya angkut pembelian sebesar 150.000 rupiah, mendapatkan total harga pokok barang yang dibeli sebesar 14.115.000 rupiah. Total persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 16.615.000 rupiah yang didapatkan dari 2.500.000 ditambah dengan 14.115.000 rupiah dari persediaan barang dagang pada 1 Desember ditambah harga pokok barang yang dibeli. Kemudian persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang pada 31 Desember 2023 sebesar 1.500.000 dan mendapatkan total harga pokok penjualan sebesar 15.115.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Gestayolian dengan NPM akhir 329. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi harga pokok penjualan pada perusahaan dagang adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual selama periode tertentu. Harga pokok penjualan mencakup biaya pembelian barang dagangan, termasuk biaya tambahan seperti ongkir, asuransi, atau biaya masuk yang diperlukan hingga barang siap untuk dijual. Nah, jadi rumus harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi persediaan akhir. Jadi persediaan awal adalah nilai barang dagangan yang tersedia di awal periode. Kemudian pembelian bersih adalah total pembelian barang selama periode dikurangi potongan harga, retur atau diskon. Kemudian persediaan akhir. Jadi persediaan akhir adalah nilai barang dagangan yang masih tersisa di akhir periode. Ada perhitungan harga pokok, produksi, dan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Sudah ada neraca saldo dari perusahaan manufaktur Bunga Melati per 31 Desember 2023 yang isinya ada pembelian bahan baku sebesar 9.300.000, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 17.100.000, kemudian ada beban asuransi pabrik sebesar 4.300.000, kemudian ada beban perlengkapan pabrik sebesar 6.200.000, kemudian ada beban penyusutan mesin sebesar 2.100.000, kemudian ada beban sewa mesin sebesar 5.700.000,
Kemudian ada beban penyusutan gedung pabrik sebesar 10 juta. Kemudian ada biaya tenaga kerja tak langsung sebesar 8 juta. Kemudian ada biaya bahan pembantu sebesar 3.500.000. Kemudian ada beban utilitas pabrik sebesar 4.500.000. Nah, selain itu di situ juga ada saldo awal dan saldo akhir persediaan. Nah, jadi persediaannya itu ada bahan baku yang saldo awalnya 3.200.000 dan saldo akhirnya 2.600.000. Nah, yang kedua ada barang dalam proses yang saldo awalnya 5.700.000 dan saldo akhirnya 6.300.000. Nah, yang ketiga ada barang jadi. Jadi saldo awalnya 7.100.000 dan saldo akhirnya 6.800.000. Nah, next saya akan menjawab pertanyaan dari soal perusahaan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan dahulu nama saya Nazulivia Devita Ramadhani, NPM 240130100336. Langsung aja kita masuk ke laporan harga pokok produksinya. Nah, di laporan harga pokok produksi ini terdapat beberapa akun untuk di-input datanya. Nah, jadi ada beberapa akun, yaitu ada work in process awal, terus ditambah dengan biaya produksi. Nah, di biaya produksi ini masih declassified beberapa akun lagi atau dipecah lagi dengan beberapa akun, yaitu ada akun biaya bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, setelah ditambah dengan akun-akun biaya produksi tadi, dikurangin dengan work in process akhir, nah nanti hasil akhirnya ketemulah menjadi harga pokok produksinya. Oke, langsung kita input aja sesuai datanya sih yang sudah disiapkan. Ada work in process awalnya sebanyak 5.700.000, lalu ditambah dengan biaya produksinya, kita mulai dengan biaya bahan bakunya, ada bahan baku awal sebanyak 3.200.000, lalu ditambah dengan pembelian bahan baku sebanyak 9.300.000. Nah, hasilnya menjadi 12.500.000. Itu merupakan bahan baku tersedia untuk produksi. Setelah itu, hasilnya tadi kita kurangin dengan bahan baku akhirnya, yaitu sebanyak 2.600.000, hasilnya menjadi 9.900.000. Nah, itu merupakan total biaya bahan bakunya nih, karena udah nggak ada penambahan lagi dari beberapa data yang sudah disiapkan. Lalu kita input nih, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 17.100.000, karena masih masuk ke biaya produksinya ya. Next, kita masuk ke biaya overhead pabriknya. Nah, di biaya overhead pabrik ini terdapat akun-akun beban atau biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pabrik. Jadi bukan keperluan kantor maupun keperluan administrasi, keperluan pabrik ya. Nah, langsung masuk aja. Yang pertama ada beban asuransi pabrik sebesar 4.300.000, lalu beban perlengkapan pabrik sebesar 6.200.000, lalu beban penyusutan mesin sebesar 2.100.000, beban sewa mesin sebesar 5.700.000, beban penyusutan gedung pabrik sebesar 10 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 8 juta, beban biaya bahan pembantu sebesar 3.500.000 dan beban utilitas pabrik sebesar 4.500.000. Nah, kita total dulu nih semua beban-bebannya. Jadinya total biaya overhead pabriknya sebesar 44.300.000. Nah, setelah udah ketemu nih total biaya overhead pabriknya, kita total ini semua biaya produksinya. Akun-akunnya tadi ada biaya bahan bakunya yang tadi 9.900.000, lalu biaya tenaga kerja langsungnya 17.100.000, dan biaya overhead pabriknya tadi 4.300.000. Di total semuanya hasilnya 71.300.000. Itu merupakan total biaya produksinya. Nah, total biaya produksi tadi ditambah dengan work in process awalnya tadi yang sebesar 5.700.000. Nah, hasilnya 77 juta merupakan total biaya dalam proses. Setelah ketemu itu, kita kurangin dengan work in process akhirnya sebesar 6.300.000, hasilnya menjadi 70.700.000. Nah, itu merupakan hasil akhirnya. Jadi itu harga pokok produksinya ya, 70.700.000. Sorry. Nah, oke, next kita masuk ke laporan harga pokok penjualannya atau cost of goods sold. Di laporan harga pokok penjualan ini terdapat beberapa akun, yaitu finished goods
awal ditambah dengan harga pokok produksi tadi, lalu dikurang dengan finish goods akhir. Nah, jadinya nanti hasil akhirnya cost of goods sold-nya. Oke, kita langsung input aja dari data udah ada. Ini finish goods awalnya ada 7.100.000 ditambah dengan harga pokok produksinya yang tadi yaitu 70.700.000. Nah, setelah di total ditambah hasilnya 77.800.000 itu merupakan persediaan tersedia untuk dijual. Nah, dikurangin dengan finish goods akhir yaitu 6.800.000, 77.800.000 dikurangi dengan 6.800.000 jadinya totalnya 71 juta merupakan harga pokok penjualnya atau cost of goods sold-nya. Saya Salisatul Fitria dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi atau HPPD, yang merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Komponen utama harga pokok produksi adalah yang pertama ada biaya bahan baku atau biaya bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau upah pekerja yang langsung terlibat dalam produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung seperti listrik, peralatan, dan pemeliharaan mesin. Dengan rumus HPPD sama dengan bahan baku yang dipakai ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan total biaya barang yang dijual dalam periode tertentu meliputi barang yang diproduksi dan siap dijual. HPP pada perusahaan manufaktur dihitung dengan menambahkan persediaan awal barang jadi dan mengurangi persediaan akhir barang jadi dari harga pokok produksi. Dengan rumus HPP sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Perbedaan utamanya, harga pokok produksi berfokus pada biaya pembuat barang jadi atau harga pokok penjualan berfokus pada biaya barang yang telah dijual. Jadi kesimpulannya, dalam perusahaan dagang, perusahaan membeli barang yang sudah siap dijual, sehingga harga pokok penjualan bisa langsung dihitung dengan data pembelian. Dalam perusahaan manufaktur, perusahaan membeli barang yang belum siap dijual, sehingga masih memerlukan proses produksi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Sehingga sebelum menghitung harga pokok penjualan, perusahaan harus terlebih dahulu menghitung harga pokok produksi. Sekian dari hasil diskusi grup A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.